Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya di halaman 28, babu furudil wudu. Bab furudul wudu, bab perkara-perkara yang wajib atau kewajiban-kewajiban wudu. Di sini penulis membawakan ayat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa qaulullahi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini, basuhlah wajah kalian. Yang kedua, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Kemudian ketika menyebutkan yang ketiga dengan bahasa wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Untuk wajah dibasuh, untuk tangan dibasuh. Ketika penyebutan yang ketiga, urutan yang ketiga, lafadznya diusap. Kemudian ketika penyebutan yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Maknanya basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Arjulakum ngatofnya ke faghsilu wujuhakum, sehingga tiga anggota disebutkan, basuhlah wajah kalian, tangan kalian, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Khusus untuk kepala diusap. Di sini disebutkan ada faedah oleh Az-Zarkashi, dan juga nanti ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Az-Zarkashi, berkata Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu kitab marji' dalam bidang ulumul Quran. Az-Zarkashi menyatakan, idkhalul mashi bainal ghuslaini wa qat'un nadhari anin nadhir ma'a mura'ati dzalika fi lisanihim dalilun ala qasdit tertib. Kata beliau, memasukkan bagian membasuh, mengusap di antara dua hukum membasuh. Tadi kan disebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku.
itu diperintahkan untuk dibasuh. Kemudian dimasuki, diselipkan perintah untuk wamsahu biruusikum, usap kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Tangan dibasuh, kaki dibasuh. Di tengah-tengahnya ada bagian mengusap. Kata Az-Zarkashi, dimasukkannya bagian mengusap antara dua hukum, yaitu hukum membasuh tangan dan hukum membasuh kaki. Wa qat'un nazar 'anil nadhir, serta memutus penglihatan dari yang semisalnya. Ini kan yang semisal hukum adalah mengusap, tiba-tiba ada hukum yang semisal hukum adalah membasuh, tiba-tiba diputus dengan hukum mengusap. Ma'amura'ati dzalika fi lisanihim, dengan dibarengi memperhatikan hal tersebut pada lisan orang-orang Arab. Hal tersebut merupakan dalil yang diinginkan adalah urutan. Nanti lebih gamblang lagi dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada halaman berikutnya. Jadi diputusnya hukum yang tadi, hukum membasuh kedua tangan, kemudian hukum membasuh kedua kaki, diputus dengan hukum mengusap. Nah, faedahnya diputus ini tadi memberikan faedah tartib, urutan. Itu dalam lisan orang-orang Arab terdahulu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Amr ibni Abasa as-Sulami, dari Amr bin Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wudhu'ahu fayatamadmadu wa yastanshiqu fayantathiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Kata Rasul, tidaklah salah seorang dari kalian yuqarrib, beribadah, mendekatkan wudhunya, lalu dia kumur-kumur, kemudian istinsyak dan juga istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, menyedotnya, kemudian istinsar mengeluarkannya, illa melainkan kharat khataya wajhihi, akan berguguran dosa-dosa yang ada di wajahnya, wa fihi, dan akan berguguran dosa-dosa yang ada pada mulutnya dia, wa khayashimihi, dan dosa-dosa yang ada pada rongga hidungnya. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahullahu illa kharrat khataya wajhi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Kemudian apabila dia membasuh wajahnya, orang yang berwudu tadi, kalau dia membasuh wajah sebagaimana yang Allah perintahkan, melainkan akan gugur dosa-dosa dia yang ada di wajahnya tadi sampai pada ujung-ujung jenggotnya dia, ma'al ma', dengan dibarengi tetesan-tetesan air. Ini hadis tentang keutamaan berwudu. Seseorang ketika membasuh wajahnya tadi, dia kumur-kumur, dia istinsyak, istinsar, basuh wajah, semua dosa yang dilakukan oleh wajahnya tadi akan berguguran.
Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Illa kharrat khotoya yadaihi min anamilihi ma'al ma, melainkan akan berguguran juga dosa-dosa kedua tangannya dari jari ruas jarinya tadi bersamaan tetesan air. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharrat khotoya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma, melainkan akan gugur pula dosa-dosa yang dilakukan oleh kepalanya tadi dari ujung-ujung rambut bersamaan dengan tetesan air. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Illa kharrat khotoya rijlaihi min anamilihi ma'al ma, kemudian akan gugur pula dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya tadi dari ujung-ujung ruas jarinya bersamaan dengan tetesan air. Fa in huwa qama wa fasalla, kalau seandainya dia bangkit lalu melaksanakan sholat, fahamidallah wa asna alaih, kemudian dia memuji Allah dan menyanjungnya, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, serta mengagungkan Allah yang mana dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Faragha qalbahu lillah, lalu dia mentafrig, memfokuskan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummuh, melainkan dia akan keluar dari kesalahan-kesalahannya seperti hari yang ibunya melahirkan dia. Ini hadis menyebutkan keutamaan berwudu. Seseorang yang berwudu kemudian dia sholat, dan sholatnya tadi yang disebutkan dalam hadis faragha qalbahu lillah, memfokuskan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam artian sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara dalam dirinya pada perkara-perkara dunia, melainkan akan keluar dari sholatnya tadi dalam keadaan dia tidak punya dosa-dosa lagi seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Kita baca keterangan faedah hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim. Fawaidul bab, faedah bab ini bab tentang kewajiban-kewajiban wudu. Yang pertama, furudul wudu ay wajibatuhu wa arkanuhu, kewajiban-kewajiban wudu. Furudul wudu mananya wajibatul wudu wa arkanuhu, wajib-wajib wudu dan rukun-rukun wudu. Yang kedua, furudul wudu sittatun, kewajiban-kewajiban berwudu ada 6. Apa perkara-perkara yang wajib dalam wudu? Ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi, membasuh wajah, wal yadain, membasuh kedua tangan, warijlain, membasuh kedua kaki, wa mashur ra'si, mengusap kepala. 4 kan? Wajah, tangan, kaki, kepala. Wa tartib, yang kelima tartib, urutan. Urutan yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 jangan ditukar, tidak boleh, harus urutan. Wajah dulu, tangan, kepala, kaki. Jangan kaki dulu baru wajah, baru tangan, selesai misalkan. Al-muwala, al-muwala kemarin kita jelaskan, yang namanya muwala itu jarak dari rukun yang satu dengan rukun yang berikutnya tidak terlalu lama. Dalam artian ya senormalnya uruf yang ada. Jangan sampai jaraknya tadi misalkan basuh wajah dulu, sudah basuh wajah ke pasar Perumnas dulu, balik dari pasar lanjut tangan, ngusap kepala, kaki, baru sholat duha. Jawabannya tidak sah wudunya tadi. Kenapa? Dikarenakan tidak muwala. Muwala itu tidak berurutan secara langsung. Kemudian faedah berikutnya, amal arba'atul ula,
Adapun 4 yang pertama yaitu wahiya ghuslul wajhi wal yadain wa rijlain wa mashur ra'si falil ayatil madhkurah, yaitu mengusap wajah, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kaki dan mengusap kepala. Itu dalilnya ayat yang telah disebutkan, yaitu ayat Al-Maidah ayat ke-6, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Walil ijma' alladzi naqalahu ahlul ilmi minhum Ibnu Abdul Bar haitsu qala. Dan juga argumentasi yang lain adalah kesepakatan yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan al-ulama ajma'u ala anna ghuslal wajhi wal yadain ilal mirfaqain wa rijlain ilal ka'bain wa mashar ra'si fardun dzalika kulluh. Para ulama sepakat bahwasannya membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kaki sampai kedua mata kaki, serta mengusap kepala seluruhnya adalah wajib. Itu dinukilkan ijma', kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian faedah berikutnya, wa ammal khamis, adapun kewajiban yang kelima, yang keempat tadi, yang 4 itu kan wajah, tangan, kepala, kaki. Yang kelima, rukun yang kelima dalam membasuh anggota wudhu, huwa tartib, adalah urutan. Tartib itu urutan. A dulu, baru B, kemudian baru C. Wa huwa tartib fa huwa wajibun ala sahih. Tartib urutan tadi hukumnya wajib menurut pendapat yang sahih. Wa dzalika li umurin wa minha. Yang demikian itu dengan beberapa alasan. Di antaranya baru disebutkan di sini alasannya. Misalkan ada kasus ya, seseorang membasuh wajah, membasuh tangan. Setelah tangan langsung dia loncat ke kaki. Kemudian dia ingat belum ngusap kepala sama dia karena sudah basuh kaki tadi kan. Atau misalkan dia sudah terlanjur keluar masjid, malas mau wudhu lagi, dia basahi aja tangan dengan air, kemudian diusapkan kepala, bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada tartib di situ. Karena urutan setelah membasuh kedua tangan adalah mengusap kepala. Atau misalkan lagi kondisi lupa kan, dia basuh langsung ke kaki tanpa mengusap kepala. Kemudian setelah basuh kaki barulah diusap kepala, kemudian dia keluar dari tempat wudhu menuju tempat sholat. Jawabannya wudhunya tidak sah karena tidak ada padanya tartib. Adapun alasan argumentasi yang menunjukkan urutan hukumnya wajib, di sini disebutkan alasannya adalah beberapa alasan. Yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala dzakaraha murattabatan ala hadza tartib. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan anggota-anggota wudhu tersebut sesuai dengan urutan ini. Wa qad dzakara mashar ra'si bainal ghuslain. Wa hadza yadullu ala tartib. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pengusapan kepala di antara dua basuhan. Basuhan pertama basuhan tangan, yang kedua basuhan kaki. Ya enggak? Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ngusap diletakkan di antara mana? Antara dua basuhan. Wa hadza yadullu ala tartib. Ini menunjukkan tartib, urutan. Orang Arab tadi sebagaimana faedah dari Az-Zarkashi, di kalangan lisannya orang-orang Arab, mereka kalau menyebutkan tartib, biasanya mereka memisah suatu hukum yang pertama dengan hukum yang berikutnya, dipisah dengan hukum tertentu. Itu menunjukkan adanya tartib. Walihada qala Syekhul Islam fi syar'i Umdatul Fiqh. Oleh karena inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam syarah Umdatul Fiqh,
Walaisal qaul biwujubi tartib li'tiqadina anna al-wawa tufidu tartib. Bukanlah pendapat yang menyatakan kewajiban tartib urut dikarenakan kita meyakini bahwasanya wawu memberikan faedah tartib. Ingat, wawu tidak memberikan faedah tartib. Kenapa? Wawu cuma semata-mata memberikan faedah apa namanya, faedah apa Firan? Hah? Sama, memberikan faedah mutlaqul musahabah. Ya, mutlaqul musahabah, semata-mata bersama, hukumnya sama antara hukum ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Berbeda dengan summa, berbeda dengan fa, ya kan? Untuk kawan-kawan yang di Mushola Mukarramah ya, yang ada waktu dan juga masih press daya tangkapnya, ana menasihatkan untuk belajar bahasa Arab. Apalagi di tempatnya antum ini, di musola ini, informasi yang ana dapat sudah ada ikhwan kita Al-Akh Firhan ngajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu penting. Kepandaian seseorang dalam memahami agama Allah SWT, khususnya Al-Quran dan Hadis, itu punya ikatan kuat dengan bahasa Arab. Semakin matang bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sarafnya, maka akan semakin kuat ilmu dalam memahami keterangan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kalau cuma semata-mata ceramah, kajian itu ceramah, semua orang bisa. Ana yakin antum-antum juga bisa, karena cuma ceramah, tausiah. Tapi untuk mengajarkan suatu buku, selesai buku ini, ganti buku ini, selesai buku ini, ganti buku ini, itu tidak setiap orang bisa. Disitulah baru kita akan merasakan nangis, pengajar yang nangis. Ana tidak mengatakan ana merasa sok berilmu, tapi kadang ana pernah merasakan sedih terhadap diri ana sendiri. Kadang ana menjumpai kosakata, lafadz yang tidak faham maknanya, dikarenakan kelemahan ilmu yang kita miliki. Dalam keadaan kita ini sudah berupaya meluangkan waktu untuk terus memurojaah bahasa Arab ini tadi, kadang merasa bingung. Kadang kawan-kawan yang belajar di kita di Darul Hadis, bukan sekali dua kali ana sebagai pengajar kadang mengatakan, wallahu alam, apa yang dimaksudkan oleh penulis buku ini tadi, saking luasnya bahasa Arab itu tadi. Jadi ana menasihatkan kepada kawan-kawan yang punya waktu luang untuk bisa belajar bahasa Arab, maka belajarlah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab dikarenakan bahasa Arab adalah termasuk bagian dari agama kalian. Ini poin yang sangat penting bagi kawan-kawan kalau ingin merasakan cita rasa belajar agama ini tadi betul-betul terasa nikmat, maka harus bagi dia mempelajari bahasa Arab sedikit demi sedikit, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Insya Allah yang dulu tidak bisa, dia akan menjadi bisa. Itu kuncinya. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau ingin belajar ilmu agama, perkara yang paling pertama kali dalam pelajaran yang harus dipelajari sama dia adalah mempelajari bahasa Arab untuk memudahkan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah, mereka tidak sedikit dari kalangan mereka yang punya peran penting dalam mempelajari bahasa Arab. Itu luar biasa. Ana ambil contoh Az-Zamakhsyari.
Az-Zamakhsyari, beliau menulis kitab tafsir. Dalam kitab tersebut namanya Al-Kasyaf, beliau menaruh racun pemikiran Mu'tazilah dalam buku tersebut. Di muqaddimah beliau menyatakan, dianya ini Zamakhsyari, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an, segala puji Allah yang telah menciptakan Al-Quran. Keyakinan Al-Quran adalah makhluk batil apa enggak? Batil, kekufuran. Man qala annal Quran makhluk kafara. Kata Imam Ahmad, siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Kata orang-orang Zamakhsyari, kalau seperti ini bukunya antum tidak laku di pasaran, antum harus ganti. Dengan kepandaian dia mengolah bahasa Arab, kemudian dia menggunakan lafaz ja'ala, khalaqa digunakan dengan lafaz ja'ala. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an, segala puji bagi Allah, ja'alal Qur'ana. Ja'ala kalau muta'addinya dengan satu maf'ul maka bermakna khalaqa. Dan mungkin bagi kita yang bahasa Arabnya cetek akan membenarkan lafaz seperti ini tadi. Namun orang yang pakar dalam bahasa Arab, dia akan mengatakan ini penyimpangan yang diselipkan dalam bahasa Arab. Kemudian difahami, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wawu di sini tidak memberikan faedah tartib. Alasannya, fa inna nassahu wa madhhabahu adh-dhahir anna la tufiduhu, dikarenakan nasnya serta mazhabnya yang zahir itu tidak memberikan faedah tartib. Wa inna ma qulna lidalilin akhar, sesungguhnya kita berpendapat wajib tertib itu dikarenakan ada dalil yang lain. Apa dalilnya? Wa dzalika anna Allah Subhanahu wa taala adkhala mamsuhan baina magsulain. Yang demikian itu dikarenakan Allah memasukkan bagian yang diusap di antara dua bagian yang dibasuh. Wa qata'an nadhir an nadhirihi, serta memutus sesuatu yang serupa dari yang serupa. Yang serupa hukumnya membasuh tangan. Kaki juga serupa hukumnya apa? Membasuh. Diputus dengan apa? Hukum mengusap. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Amma ala qira'atin nasbi fa dhahirun, adapun menurut qiraah bacaan menasabkan arjulakum, itu zahir, jelas sekali ya. Jelas, kenapa? Karena arjulakum itu artinya atofnya kemana? Atofnya ke aidiakum. Fa zahirun adalah zahir. Ma'a qauli man qala minas sahaba wat tabi'in adal amru ilal ghusl, dengan dibarengi disertakan pendapat orang-orang yang berpendapat akan hal tersebut, bahwasanya dhamir kembali kepada al-ghusl, pembasuhan. Jadi wa arjulakum kembali kepada faghsil. Itu pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa ala qiraatil khafdi aukad, namun menurut pendapat yang menjar, karena ada sebagian qiraah dengan baca wa arjulikum aukad, lebih kuat lagi. Kenapa? Li'annahu ma'a ta'khirir rijlain adkhalahuma fi khabaril masah. Dikarenakan dengan dibarengkan dengan disertakan pengakhiran kedua kaki serta memasukkan kedua kaki pada khobar pengusapan, pada bagian pengusapan, muradun bihi ghusluhuma ma'a imkani taqdimihima, maka yang dimaksudkan dengannya adalah membasuh kedua kaki dengan dibarengi mendahulukan kedua kaki. Jadi ini ayat itu menurut pendapat sebagian qiraah bisa dibaca dengan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dibasuh dengan wa arjulikum ilal ka'bain. Ini kan diatofkan kemana? Masah.
tapi yang diinginkan adalah membasuh. Kenapa? Dikarenakan masih memungkinkan dia didahulukan urutannya, tapi diletakkan di akhir dikarenakan ada faedah tertentu. Disebutkan di sini keterangannya, kata Ibnu Taimiyah, wal kalamul arabi, kalam arabi al jazlu, yang fasih, la yuqta'u fihi nadhiru anin nadhir. Kalam arabi yang fasih tidak bisa diputus pada suatu kalam, sesuatu yang sama dari sesuatu yang sama, wa yufsal bainal amsal bi ajnabiyyin illa li faidatin, dan tidak bisa diputus, dipisah dari perkara yang semisal dengan sesuatu yang asing melainkan dikarenakan faedah. Wala faidatahuna illa tartib, dan tidak ada faedah di sini melainkan tartib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa hadza ma'na ma qalahu Az-Zarkashi kama dzakarna tahta haditsil bab. Ini mirip seperti apa yang dinyatakan oleh Az-Zarkashi sebagaimana yang telah kami sebutkan di bawah hadis bab tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih tersisa pembahasan dalam hal ini tadi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.